Mana semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sudah kumpul semua tuh? Di ini deh. Terawih di mana? Cari. Gimana? Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran. Kedengeran. Ya. Masa terawih di mana? Di rumah. Nah, Bikin di rumah dengan keluarga. ya sama masjid. Iya. Baiti Janati Rosat ya. Gimana? Mas. Masjid Baiti Janati. Iya. Baiti Masjidi. Suaranya jelas ya? Jelas. Jelas. Oh, jelas Ustaz. Jelas. Baik, Pak Agong. Pak Agong, selamat bergabung. Yuk sambil nunggu yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tafsir saya ada di sana ya, di musola ya. Iya. Besok diantar deh, Ustaz. Besok. Iya. Nggak apa-apa, ada sih di sini. Tadi mana ya? Oh itu dia. Kita mau makan. Cuma kalau di sini tulisannya agak kecil. Pembahasan Ramadan aja bukan Ramadan. Iya, boleh, Pak Ustaz. Ikut aja, Ustaz. Ramadan boleh. Gimana? Pak, Hari ini kita sampai Alim Fitor kayaknya. Mungkin besok kali ya, Ramadan. Iya. Nah, Ramadan. ya, siapa, Pak? Nanti sekalian nuzul Quran kan tuh, ya. Malam keberapa tuh? Kalau Sabtu besok malam keberapa tuh? Ini kedua ya. Tambah 8, 10 ya. 10. Minggu depannya lagi. Minggu depan lagi. Saya kalau nggak ada halangan sih insya Allah tiap pagi ini pada subuh bikin streaming Oh. biar ada manfaatnya. Iya. Cak, sampean gawe foto nih so jejer papat. Namanya apa ya? Wah. Canggih, Cak. Saya laptop, Cak, laptop. Oh, laptop ya. Oh, laptop. Pak Arif ada 2 itu. Iya, satu laptop, satu HP. Tadi sempat masalah audionya. Oh, Itu berubah-berubah loh, Pak, mukanya yang laptop dulu. Banyak kali. Gimana? Siap mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina ajma'in wa ba'du. Jamaah Mushola Al Jannah yang kami hormati, yang kami cintai dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Ma'asyiral muslimin, seluruh saudara-saudaraku yang selalu mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengkaji daripada ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita selipkan doa, kita bermunajat pada Allah, mudah-mudahan di tengah ujian wabah penyakit corona ini mudah-mudahan segera Allah sudahi, Allah angkat penyakit dan Allah angkat wabah corona dari tengah-tengah kita, dari negeri kita, dan mudah-mudahan aktivitas kita kembali tenang, kembali tentram, kembali nyaman, dan dipulihkan kembali kesehatan saudara-saudara kita yang mungkin terkena atau terpapar dan yang telah gugur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri pahala syahid bagi mereka. Kita memohon untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara dari segala macam keburukan, mara bahaya dan musibah termasuk penyakit. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ta'lim kita
baca dulu suratul Fatihah, terkhusus para ulama kita, guru-guru kita, dan para mufassirin yang mengarang kitab-kitab tafsir yang insya Allah akan kita kaji dari di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan bagi kita semua, dan Allah jadikan kuburnya para pengarang kitab tafsir ini raudhah min riyadil jannah. Allah angkat derajatnya di surga, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita bisa berada di dalam naungannya, termasuk di dalam kelompoknya, golongannya yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa asatidina wa jami'i a'immatil a'lam wa a'immatil madzahib. Syai'un lillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita sudah kemarin menyelesaikan surat At-Takwir, dan sekarang kita masuk surat Al-Infitar. Ya, ini ada beberapa tafsir yang kebetulan karena di rumah saya siapkan. Nanti kita gali sedikit demi sedikit. Pertama, ini ada tafsir Al-Munir. Ya, ini At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, karangan Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid ke-15 ya. Kemudian ini tafsir yang biasa kita baca, tafsir Marah Labid li Kashfi Makna Qur'anil Majid, atau yang dikenal dengan tafsir Munir, karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Ini tafsir As-Sawi, hasyiah dari tafsir Jalalain. Ya, kalau kita lihat pernah dengar tafsir Jalalain, ini hasyiahnya. Ini jilid yang keempat ya, hasyiah As-Sawi. Nanti akan kita sedikit demi sedikit gali pembahasan-pembahasan para ulama terkait surat Al-Infitar. Ini tafsir Al-Baghawi. Ya, tafsir Al-Baghawi namanya Ma'alimut Tanzil. Ini kita pakai jilid yang ke-8. Nah, karena di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak qiraat yang mungkin nanti ada perbedaan bacaan, ini panduannya ya. Ini kenapa tuh? Terganggu ya. Ini ada panduannya namanya Al-Qiraatul Ashrah ya. Al-Qiraatul Ashru Al-Mutawatirah min Tariq Asy-Syatibiyah wa Durrah. Ya, ini qiraat 10 ya. Kitab-kitab ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an yang qiraahnya macam-macam nih, qiraat 10. Cara bacanya macam-macam ya. Tariqah Syatibiyah. Kemudian kalau misalnya nanti ada tambahan baca-baca, ini bisa jadi referensi. Ini tafsir Juz Amma, tafsir Al-Azhar, Dr. Hamka ya, Buya Hamka. Nah, kalau ini terjemahan ya, karya Syekh Al-Utsaimin, namun sudah diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Infitar. Ini kita baca muqaddimahnya dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Suratul Infitar makiyatun wa hiya 19 ayat. Surat Al-Infitar adalah surat makiyah ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada makiyah, ada madaniyah. Makiyah itu yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, madaniyah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ayat-ayat pada surat makiyah itu biasanya berbicara tentang akidah ya. Semua yang terkait tentang akidah, termasuk dalam surat Al-Infitar ini berbicara tentang hari kiamat ya, di mana keyakinan terhadap hal-hal yang gaib, yaitu yu'minu billahi wal yaumil akhir, hari akhir itu termasuk bagian daripada akidah. Kalau ayat-ayat madaniyah itu biasanya berbicara tentang syariat dan hukum ya. Nah, sedangkan surat Al-Infitar ini makiyah. Wa hiya 19 ayat. Surat Al-Infitar ini ada 19 ayat. Sumiyat suratul Infitar liftitahiha biqaulihi ta'ala idzas sama'un fatarat. Dinamai surat Al-Infitar ini karena diawali dengan ayat idzas sama'u infatarat. Infatarat itu fi'il madhi, kemudian sighah masdarnya infitar. Ya. Adek, tolong di ini perbaiki ya, ada ini. Kemudian
hadhihi surah wa ma qablaha suratul insyiqaq fi wasfi yaumil qiyamah wa ahli walihi wa ahwalihi. Ini ada keterkaitan antara surat sebelumnya dan surat setelahnya, ya. Surat Al-Infitar ini. Sebelumnya yaitu At-Takwir dan setelahnya nanti surat Al-Insyiqaq, ya. Al-Mutaffifin dan Al-Insyiqaq. Ya. Itu yang disebut dengan munasabah. Munasabah surah bisurah. Kemudian hadhihi suratul makkiyah ka ghairiha minas suwaril makkiyah tatahaddath an umurin fil aqidah. Surah makkiyah itu berbicara tentang hal-hal atau perkara-perkara fil aqidah, tentang akidah. Wa hiya huna ba'du amaratil qiyamah. Pada surat ini yang diceritakan, yang diberitakan adalah amaratul qiyamah, ya, asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat atau hal-hal yang terjadi menjelang dan saat kiamat. Wa ma yashabuha min tabaddulin fil kauni. Begitu juga tentang hal-hal yang terkait dengan perubahan alam, ya. Wa wuqu'i ahdatsin jisam, dan kejadian-kejadian yang menakjubkan. Dan di surat ini juga Al-Infitar, wa wasfu ahwalil abrari wal fujjari yaumal ba'tsi. Allah ceritakan tentang keadaan orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk yaumal ba'tsi, bagaimana keadaannya ketika hari dibangkitkan. Ya, nanti ada ayat wa idzal quburu bu'tsirat. Kemudian kita lihat di sini ayat dimulai idzas samaun fatarat. Idzas samaun fatarat, apabila langit itu infatarat, terpecah. Nah, itu maknanya infatarat sama dengan insyaqqat, ya, artinya terpecah, terbelah. Tafattara itu artinya terpecah-pecah, ya. Kalau kulit itu namanya kulit terpecah, itu tafattara. Ya. Tafattara al-jildu, ya, terpecah-pecah kulit itu. Idzas samaun fatarat, apabila langit itu terpecah. Ai insyaqqat. Insyaqqat itu terpecah juga, ya, artinya terpecah. Kemudian wa idzal kawakibu intasarat, apabila bintang gemintang intasarat itu bertebaran. Ya. Intasarat artinya bertebaran, berhamburan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila bihar itu laut-lautan, fujirat itu dipancarkan, ya. Asal kata dari fujirat itu fajjara yufajjiru, itu memancar. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan mata air al-arda dari bumi. Wa fajjarna al-arda uyuna. Nah, itu fajjarat, ya. Kemudian makna yang dimaksud fajjarat di sini itu sebagaimana makna pada surat sebelumnya. Ya, di surat sebelumnya di At-Takwir itu wa idzal biharu sujjirat. Ya. Kalau di sini wa idzal biharu fujirat. Kemudian apa perbedaan dari wa idzas sama, apa idzal biharu wa idzal biharu fujirat dengan wa idzal biharu sujirat? Pertama, sebagaimana kita bahas di pertemuan yang lalu pada surat At-Takwir, sujirat ini artinya dibakar, dipanaskan. Wal bahril masjur, dan demi lautan al-masjur yang dipanaskan. Ini juga ada pada ayat surat Ghafir. Fil hamimi wa fin nari hum yusjarun. Ya, fil hamimi wa fin nari yusjarun. Orang-orang kufar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, itu berada fil hamim, berada di air yang panas. Kemudian wahum fil hamimi wa fin nari hum yasjarun, pada neraka mereka yusjarun. Pada tafsir As-Sawi, yusjarun dimaknai yuqadun. Kemudian di tafsir Munirnya Imam Nawawi, terputus ya, coba join kembali. Oh, langsung otomatis join kembali. Mungkin tadi udah 40 menit. Kalau Zoom memang gitu, waktunya kasih 40 menit.
ya di surat Ghafir, idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Yusjarun di dalam tafsir As-Sawi atau tafsir Munir tafsir Jalalain disebut yuqadun. Mereka dibakar. Kemudian di tafsir Munir Imam Nawawi Banten itu yusjarun bimakna yuhraqun, mereka dibakar. Artinya yusjarun, masjur itu artinya yang dipanaskan atau diberikan api. Nah, di sini Allah katakan wa idzal biharu sujirat pada surat At-Takwir. Apabila lautan itu suyirat dipanaskan, airnya panas dan mengeluarkan api. Dan nanti ketika menjelang kiamat, terjadinya kiamat, itu lautan akan mengeluarkan api. Ya, ini kejadian yang di luar kebiasaan. Nah, kejadian yang di luar kebiasaan. Ini yang disebut dengan tabaddulun fil kaun yang tadi kita sebutkan, ya. Ada perubahan dalam alam, ya. Yang biasanya air ini dengan api bertolak belakang, nanti menjelang kiamat air ini malah memunculkan api. Ya. Api tidak mati di air, bahkan air itu menjadi api itu menjadi nyala di api itu. Wal bahril masjur wa idzal jibalu suyirat wa idzal biharu sujirat ya, masjur. Nah, sedangkan pada surat Al-Infitor wa idzal biharu fujirat, fujirat itu memancar, wa fajjarnal arda uyuna. Ini maksudnya apa? Ini ada keterkaitan antara fujirat dengan sujirat. Di sini dijelaskan sama dengan penjelasan pada surat At-Takwir. Wa idzal biharu sujirat ay uqidat, dibakar, lautan itu dibakar. Fasarat, maka menjadilah lautan itu naron tahtarik, menjadi api yang bisa membakar. Ya. Kenapa lautan itu bisa menjadi api yang membakar? Nah, penjelasan kita lihat pada surat Al-Infitor. Wa idzal biharu fujirat ay fajjarallahu ba'daha fi ba'din fasarat bahran wahidan. Allah pancarkan, Allah muncratkan setiap laut dengan lautan yang lain. Setiap lautan itu dipancarkan airnya, dimuncratkan oleh Allah. Fajjarallahu ba'daha fi ba'din fasarat bahran wahidan, sehingga laut-lautan yang ada di dunia ini menjadi satu laut, ya. Jadi antara laut yang satu dengan laut yang lain menjadi satu laut. Nah, sebagian memaknai yang dimaksud dengan fajjarallahu ba'daha fi ba'din fasarat bahran wahidan, di lautan itu ada air yang azbun furatun wa milhun ujaj. Ada air yang asin, ada air yang tawar. Nah, itu terpisah, ya. Ini disebutkan dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan, ya. Dua lautan yang bertemu, tapi bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dua lautan itu ada dinding pemisah yang tidak akan bisa bercampur. Antara lautan asin milhun ujaj dengan yang azbun furat, dengan yang tawar, tidak akan bercampur. Nah, nanti di hari kiamat itu antara yang tawar dengan yang asin jadi satu, tidak terpisah lagi. Ya, kalau sekarang bainahuma barzakhun la yabghiyan, ada penghalang, seolah-olah ada dinding penghalang yang menghambat bercampurnya dua lautan asin dan tawar ini. Allah puncratkan dari yang tawar, Allah puncratkan dari yang asin, kemudian menjadi satu lautan. Kemudian summa tusajjar. Nah, ini ya. Summa tusajjaru aitu qadu. Kemudian Allah panaskan, Allah bakar, fatasiru naron tarimu. Maka lautan itu di atasnya, permukaannya menjadi api yang siap menghantam apapun. Ini menjelang kiamat, tanda-tanda ammaratul qiyamah, ya, atau asyratus sa'ah. Ini kejadian yang luar biasa, perubahan yang sangat luar biasa, ya. Seperti juga langit tadi, langit terpecah, padahal wabanaina fawqakum sab'an shidada. Allah buat di atas kalian itu pada surat sebelumnya tuh An-Naba, wabanaina fawqakum
sab'an shidada. Allah bangun di atas kita itu 7 lapis langit yang kuat, yang kokoh, ya. 7 lapis langit yang kokoh, ya. Tidak akan pecah, ya, tidak pecah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, ya. Sab'an shidada ini maksudnya 7 lapis langit, ya. Langit yang 7 lapis ini kokoh, shidada. Namun ketika menjelang kiamat ada kejadian alam yang berubah, ya. Langit terpecah, insyaqqat, infatarat. Kemudian matahari itu hilang cahayanya, ya. Pada surat At-Takwir itu dhahaba dawuha, hilang cahayanya. Padahal pada keadaan apa namanya normalnya huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura, ya. Langit matahari ini diberikan menjadi sumber cahaya, dia, ya. Sedangkan bulan itu nur. Kalau langit matahari dhiya, bulan itu nur, ya. Wallazi ja'ala syamsa dhiya'a, sumber cahaya. Berarti cahayanya sangat besar, sangat terang. Itu keadaan normal. Tapi menjelang kiamat ada tabaddulun fil kaun, ya. Ada kejadian yang merubah sistem alam sehingga matahari zahaba dhiya'uha, itu yang dimaksud dengan idza syamsu kuwirat. Kemudian bintang gemintang, ya. Wa idzal kawakibu intasarat, ya. Pada surat At-Takwir itu An-Nujum, ya. Pada surat Al-Infitar disebutnya Al-Kawakib, di surat At-Takwir disebutnya An-Nujum. Ini pernah kita bahas perbedaan antara najmun, nujum atau anjum. Jadi najmun itu artinya bintang, jamaknya itu najmun itu tunggal, ya. Jamaknya, pluralnya nujum atau anjum. Pada surat At-Takwir menggunakan nujum. Pada surat Al-Infitar menggunakan kawakib. Kawakib itu jamak dari kaukab, ya. Sama seperti pada ayat surat Yusuf, ya. Inni ara fil manam ra'aitu ahada asyara kaukaban. Inni ra'aitu fil manam gimana? Ahada asyara kaukaban, ya. Ada 11 kaukab. Jamaknya adalah kawakib. Nah, pada surat Al-Takwir disebutnya nujum, pada surat Al-Infitar nyebutnya kawakib. Idzal wa idzan nujumu inkadarat. Nah, ini inkadarat wa idza an-nujumu inkadarat, ya. Itu ai tanasarat wa tasaqatat, ya. Nujum itu berjatuhan dan bertebaran, berantakan, berhamburan, ya. Nujum. Nah, kemudian pada surat ini wa idzal kawakibu intasarat sama maknanya, ya. Wa idzal kawakibu intasarat di sini dimaknai tasaqatat mutafarriqah, ya. Tasaqatat sama, berjatuhan, berguguran, bertebaran, ya. Makanya ketika menyebut memaknai wa idzan nujumun inkadarat tanasarat, ini yang menjadi kalimat intasarat, tanasarat, intasarat. Jadi maknanya sama, apabila bintang gemintang itu jatuh berguguran, ya. Kalau nujum itu bintang-bintangnya. Kalau kaukab itu termasuk di dalamnya meteor, termasuk di dalamnya matahari dan bulan, termasuk daripada kaukab, ya. Ketika langit terpecah, otomatis apa yang ada di langit itu berjatuhan, berguguran. Nah, bayangkan satu meteor saja jatuh ke bumi itu rusaknya luar biasa. Kalau ada satu, nauzubillah, ya. Ini kalimatnya jamak, kawakib dan nujum. Itu jatuh berhamburan. Kira-kira keadaan hiruk pikuk kiamat itu seperti apa, ya. Intasarat. Kemudian wa idzal biharu fujirat. Kalau di At-Takwir wa idzal biharu sujirat. Allah pancarkan, Allah muncratkan laut-lautan, ya, yang asin dengan yang tawar dimuncratkan sehingga menjadi satu, kemudian disujirat, dipanaskan, wal bahril masjur, ya. Kemudian dipanaskan
sehingga muncul api di permukaan. Jadi air yang tadinya untuk memadamkan api berubah menjadi tempat menyalanya api. Itulah makanya fa'aina tadhhabun pada surat sebelumnya tuh ya. Mau kemana kalian lari? Mau lari kemana? Ya, mau minta perlindungan kepada siapa? Ya. Makanya ketika pada ayat lain kalau tidak salah Nabi Ibrahim itu mengatakan inni zahibun ila rabbi sayahdin, ya. Tempat kita berlari, tempat kita mengarah minta pertolongan berlindungnya hanya satu, yaitu inni zahibun ila rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kemudian wa idzal quburu bu'thirat, apabila kuburan itu bu'thirat dibongkar, ya, bu'thirat dibongkar dari kata al-ba'tsu, ya. Al-ba'tsu itu artinya dibangkitkan, ya. Orang-orang kalau kuburannya dibongkar, tapi orang-orangnya yang jenazah yang ada di dalam kuburnya itu dibangkitkan. Ini yang disebut dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Wa idzal quburu bu'thirat wa idza qulibat turabul qubur, apabila dibalik tanah-tanah kuburan, ya, dibalik, wa ukhraja mautaha, kemudian dikeluarkanlah jenazah-jenazah bangkai mayat-mayat yang ada di dalamnya. Wa ukhraj mautaha wa sara batinuha zahiraha, karena dibalik itu tanah bumi itu dibalik, maka dasar bumi menjadi atas, ya, bagian bawah bumi menjadi ke atas dan yang bagian atas menjadi ke bawah. Fasara batinuha, batinnya bumi, dalamnya bumi itu menjadi zahiraha, menjadi permukaan bumi. Nah, kemudian wa idzal kubur bu'thirat baru alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya. Apabila maka. Nah, ini biasa dan disebut dengan jawab syarat, ya. Wa idza waqa'at hadhil asya'u allati hiya asyratus sa'ah, apabila semua perkara yang tadi disebutkan sudah terjadi yang merupakan tanda-tanda kiamat, fahunaka yahsulul hasru wan nasru, maka tibalah yang namanya al hasru wan nasru, penggiringan manusia, ya, penggiringan jenazah yang dibangkitkan tadi itu, ya, digiring. Makanya al hasru artinya penggiringan. Ini ada surah namanya surah al hasr, ya. Diusir dari tempat dia bertempat di kuburan-kuburan. Setiap jenazah mayat yang ada di dalam kuburannya dikeluarkan dan diusir dari lubangnya dan digiring. Tempat penggiringannya disebut dengan mahsyar, ya, yang kita sebut dengan padang mahsyar. Di dalam surat Al-Baghawi dikatakan wa idzal qubur bu'thirat ay buhisat, ya, ketika kuburan itu dibongkar, wa qullibat turabuha, dibalik tanahnya, wa bu'itsa, dan dibangkitkan man fiha, orang-orang yang ada di dalam kuburannya itu, minal mauta, yaitu jenazah-jenazah, mayit-mayit yang ada di dalamnya, ahyaan, dibangkitkan dalam keadaan hidup. Dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kemudian idza qulibathu faju'ilat asfalahu a'lahu, ketika dibalikkan maka yang bawah menjadi ke atas, bagian permukaan yang atas tanah menjadi ke bawah. Apabila langit terpecah, apabila bintang gemintang bertebaran, berhamburan, berjatuhan, tasakotot, apabila lautan, ya, dipancarkan, dikumpulkan menjadi satu, dan kemudian dinyalakan api pada lautan-lautan itu, apabila yang di dalam kubur itu telah dibangkitkan, ya, dibalik tanah bagian dalam menjadi permukaan tanah menjadi ke dalam, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka jawabnya adalah, maka tahulah setiap jiwa apa yang telah dia lakukan daripada perbuatan baik dan apa yang telah dia lalaikan, ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan tahu, dia sadar apa yang telah dia lakukan, ya.
ma qaddamat, yang telah dilakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apa yang sudah dia lakukan dia tahu semua. Ya. Kalau di dalam surat At-Takwir kemarin disebutkan mereka tahu karena apa? Karena diberikannya catatan-catatan amalnya. Wa idza suhufu nusyirat, ya, ketika catatan amalnya sudah diberikan, mereka tahu oh ternyata semuanya sudah tertulis, ya. Sampai-sampai semua orang teriak nanti. Itu ada dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah, ya. Ya laitana ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Aduhai celakanya diriku ini waktu di dunia. Ya laitana ma li hadzal kitab. Ya, catatan apa ini? Catatan sehebat apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada amal kecil pun kecuali tertulis di dalamnya. Apa amalan yang besar? Tidak ada perkara yang kecil pun kecuali tertulis di dalam tulisan catatan amal itu, apalagi yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Melainkan semuanya sudah tertulis, rapi, tercatat. Sehingga alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itulah yang dimaksud dengan yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhar pada surat Al-Qiyamah. Setiap kita nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, yunabba'ul insan, setiap orang akan diberitahu. Diberitahu apa? Bima qaddama wa akhar, apa yang telah dia lakukan. Semua yang telah dilakukan dikabarkan, diberitahu, ya. Oleh karena itu, sebelum meninggal, ini diantara makna isyarah dari Al-Quran, usahakan kita meninggalkan jejak-jejak yang baik, ya. Usahakan kita meninggalkan sesuatu peninggalan yang baik, yang kebaikan itu diteruskan oleh sesudah kita, atau kebaikan itu bermanfaat bagi orang sesudah kita. Kalau yang sifatnya perbuatan, putus lagi. Kita tunggu dulu sampai nyatu lagi. Otomatis. Udah otomatis. Ya, pakai Zoom memang begitu, terputus-putus. Mana surat Yasin. Udah nyambung belum? Kita tunggu dulu. Baik, ya. Masalah koneksi ini aja kali ya, Pak Ustaz. Udah. Udah nyambung lagi. Ini koneksi di mananya deh? Di sayanya atau gimana? Mari, Ustaz. Koneksi di sayanya apa gimana ini? Terputus. Kayaknya sih di koneksi Pak Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Yang lain masih nyambung, Ustaz. Oh. Masih nyambung. Iya. Iya, ya. Maklum lah ya. Ya, Zoom gratisan ini. Iya. Ya. Makanya Al-Quran menganjurkan kita bagaimana kita sebelum wafat, sebelum mati meninggalkan perkara-perkara baik. Kalau yang sifatnya benda, ya, maka usahakan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi sesudah kita. Itu ada kalanya dengan wakaf, ya, perwakafan, kita wakafkan musola, wakafkan masjid, wakafkan tanah untuk kebaikan, jalan dan lain sebagainya. Itu yang pahalanya akan mengalir kepada kita. Dulu para sahabat Nabi semua berbondong-bondong pada berebut mewakafkan sumur, karena ketika ditanya apa yang paling baik saya sedekahkan, saya wakafkan, jawab Rasulullah, sakiyul ma, buat sumur. Jadi para musafir, orang-orang yang berjalan di padang pasir itu, mereka kehausan bisa ngambil manfaat dari air itu. Nah, jadi banyak sumur saat itu. Kenapa? Karena berbondong-bondong bikin sumur, ya. Nah, jadi
bagaimana kita membuat peninggalan-peninggalan yang terbaik setelah kita wafat, dan itu manfaatnya bisa kita ambil, ya, yang disebut dengan pahala jariah, sedekah jariah. Nah, kalau yang sifatnya perbuatan, bagaimana kita membuat tradisi, membuat kebiasaan yang kebiasaan itu ditiru oleh orang lain, ya. Baik kebiasaan ini yang sifatnya sudah pernah dilakukan orang lain atau yang belum, kita mengawali. Nah, itu yang masuk dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Ya, buatlah perbuatan-perbuatan yang bisa ditiru orang lain, sehingga meskipun kita wafat, orang itu bisa terus melakukan perbuatan yang kita awali itu. Walaupun perbuatan itu bukan kita yang mengawalinya. Mungkin kita anggaplah di satu kampung, ya. Di satu kampung mungkin belum pernah ada yang namanya sedekah kolektif misalnya. Nah, sedangkan di kampung tetangga kita membutuhkan banyak yang membutuhkan bantuan. Maka di situ kita bikin tradisi, ya, di kampung ini di setiap pekannya misalnya kita kumpulkan beras, ya, per rumah memberikan beras 1 gelas aja misalnya, atau 1 liter dan lain sebagainya. Kita kumpulkan, kemudian kita hadiahkan ke kampung sebelah yang membutuhkan. Ketika kita wafat, tradisi itu terus berjalan, walaupun itu bukan kita pemula, ya, dalam secara umum mungkin sudah pernah dilakukan orang lain, tapi di kampung itu kita yang memulai. Nah, itulah yang disebut dengan meninggalkan sesuatu yang membekas ketika kita wafat. Nah, ketika kita wafat, tradisi itu terus berjalan, itu pahalanya terus mengalir kepada kita, ya. Termasuk ta'limul ilmi, ya, atau nasrul ilmi, mengajarkan ilmu. Nah, apa yang kita bisa ajarkan, ya, nggak bisa kita ajarkan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada teman, kepada anak dan sebagainya. Kita wafat, ilmu yang kita ajarkan ke anak diamalkan, itu sedekah jariah yang disebut dengan au ilmin yuntafa'u bihi. Jadi sebelum kita wafat, kita tinggalkan satu peninggalan yang itu bermanfaat ketika kita wafat. Itu yang dimaksud dengan tafsir isyari, ya, petunjuk yang berupa isyarat dari firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum itu pun dicatat oleh Allah, ya. Apa yang kita tinggalkan itu dicatat, baik sifatnya tadi amaliyah, perbuatan yang kemudian ditiru oleh orang dan terus dilakukan, atau berupa ilmu yang kita ajarkan kemudian diamalkan dan dipraktekkan oleh murid-murid kita, atau oleh keluarga kita, oleh kerabat kita, teman kita, atau anak kita, atau berupa sedekah jariah yang pahalanya mengalir. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan semua yang kamu lakukan, maqaddamu, kemudian wa atharahum, peninggalan-peninggalan kamu yang tadi itu terus tercatat dan ditulis fi imamin mubin, pada kitab yang catatannya kuat, ya, pada kitab yang jelas catatannya, tidak akan runyam, ya. Kalau kita itu ngelihatnya tulisannya rabun dan sebagainya, semua jelas tertulis, ya, kecilnya tertulis, besarnya tertulis. Nah, itu kecil pun amal baik itu lakukan, ya, karena kita nggak tahu dari amal baik mana Allah datangkan rahmat untuk kita. Kita kalau para ulama sufi mengatakan begini, amal baik maupun amal buruk jangan dipandang kecil besarnya, ya, karena terkadang amal baik terlihat kecil, ringan, padahal di situ menandakan rahmat Allah. Ada satu cerita Imam Syubli, ya, ketika Imam Syubli wafat, beliau dimimpikan oleh muridnya, ya. Kemudian muridnya bertanya, apa yang kau dapatkan? Kemudian dia Imam Syubli dalam mimpi si murid ini, saya mendapatkan kenikmatan surga dan yang sebagainya. Kemudian muridnya bertanya, atas dasar apa kau dapatkan kenikmatan itu? Apakah karena sholatmu? Bukan, kata Imam Syubli. Puasamu, sedekahmu, hajimu? Bukan. Apa kata Imam Syubli? Saya mendapatkan rahmat ini pada satu perkara, di mana di satu jalan di Baghdad, gang kecil, di jalanan kecil, Thoriq di Baghdad itu, dia mendapati anak kucing yang sedang kedinginan menggesekkan tubuhnya ke tembok. Saking kedinginannya, digesekkan tubuhnya ke tembok supaya mendapatkan kehangatan dari kedinginan itu. Imam Syubli melihat hal itu, kemudian dibukalah jaketnya, jubahnya, digulungkan, diselimutkan ke anak kucing itu, dan anak kucing itu dimasukkan sebuah kotak yang terlindung dari rintikan air dan tiupan angin pada malam saat itu.
Ternyata perkara kecil itulah Allah datangkan rahmat ini. Dan bukan karena pahala sholatnya, bukan karena pahala zakat dan hajinya Allah berikan dia surga, tapi karena perkara dia memberikan keselamatan pada anak kucing itu. Artinya dalam hal kebaikan jangan memandang kecil atau buruknya. Itu mah amal kecil, itu mah pahalanya sedikit. Tapi bisa jadi perkara kecil, ya, amal soleh yang kecil itu, itulah yang mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Ya. Yang penting intinya adalah jadilah orang yang ihsan, ya. Rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Mau itu ihsan yang berupa besar ataupun berupa kecil. Dan bisa jadi pada perkara kecil itulah Allah datangkan rahmat. Begitupun dalam hal dosa. Kata para ulama sufi ini, jangan memandang dosa pada kecilnya. Ini kan dosa kecil. Ini kan perkara kecil, dosanya kecil, bukan dosa besar. Apa kata para ulama sufi? Jangan kau lihat dosa besarnya, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Dosanya kecil, tapi kau maksiat kepada Allah yang maha besar. Kau maksiat kepada Allah yang maha agung. Kau bermaksiat kepada Allah yang maha kuasa, yang maha dermawan, maha baik, yang telah memberikan kau banyak nikmat, kemudian kau bermaksiat walaupun kecil maksiatnya, tapi kau bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan kamu banyak nikmat. Ya, jadi perkara kecil dan besar itu adalah bagian daripada motivasi dan rahmat Allah agar kita tidak berputus asa. Cara mandangnya begitu kata ulama sufi. Kalau dalam perkara dosa, ini ada dosa kecil, ini ada dosa besar, itu cara mandangnya adalah ini berupa motivasi yang Allah berikan dari rahmat Allah supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Ya. Bahkan jangankan dosa kecil. Ya. Kenapa ini ada dosa kecil, kenapa ini ada dosa besar? Agar kita tidak putus asa dari ampunan Allah. Ya. Dan agar manusia itu mudah untuk mendapatkan penghapusan dosa. Wudu menghapuskan dosa, ya. Kemudian sholat menghapuskan dosa. Belajar seperti ini, kita ta'lim ini menghapus dosa. Ada satu riwayat. Ini dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Ini redaksinya begini. Wa inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala zakatun wala hajjun illa al-humum fi talabil ilmi. Ada dosa kurang lebih seperti itu riwayatnya, kama qala Rasulullah SAW. Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, oleh haji, oleh puasa, oleh zakat. Tapi ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh ini, dan dia bisa dihapus dengan al-humum fi talabil ilmi. Nah, al-humum fi talabil ilmi ini ada dua makna. Humum dari kata himmah, semangat dalam belajar. Ada humum dari kata hammun, yang berarti kejenuhan. Berarti ketika orang semangat dalam belajar, semangatnya dalam belajar itu bisa menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Humum bisa bermakna dari hammun, artinya kegelisahan, kejenuhan. Belajar itu jenuh, belajar itu capek, belajar itu pegel dan lain sebagainya. Nah, rasa jenuhnya itu, capeknya itu bisa menghapus dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Artinya apa? Adanya dosa kecil dan dosa besar ini sebagai motivasi dari Allah kepada hambanya, jangan putus asa. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang kelewatan batas, ya, yang sudah nggak tahu diri, ya, sudah diberi nikmat banyak masih aja bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ketika kita berdosa, kenapa ada dosa kecil? Oh, ini dosa masih memungkinkan kita dimaafkan oleh Allah, segera kita beristighfar. Oh, ini ada dosa besar, supaya apa? Supaya kita tidak melampaui batas dalam bermaksiat. Oh, ini ada batasan nih. Ini nggak boleh banget ini kita lakukan. Kenapa? Dosa besar ini. Kalau kita lakukan ini, murka Allah sangat besar ini. Tapi ketika kita terjerumus, entah karena khilafnya kita atau karena lalainya kita dari peringatan Allah, terjerumus pun jangan putus asa. La tayasu min rahmatillah, la tayasu min rawihillah. Ini ada satu bait dalam qasidah Al-Busiri. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Wahai jiwa, jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Ya nafsu la taqnati min rahmatin ya nafsu la taqnati min rahmatin azumat.
dari rahmat Allah yang sangat besar. Innal kaba'ira, dosa besar pun, innal kaba'ira fil ghufrani, dosa besar pun di dalam luasnya rahmat Allah itu, di dalam luasnya ampunan Allah itu kalamami, seperti dosa kecil. Kalau kita mau bertobat dan meninggalkannya. Ya. Nah, itu artinya adanya dosa kecil dan dosa besar ini bukan untuk diremehkan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, ingat kita bermaksiatnya kepada Allah. Nah, kemudian adanya dosa kecil dan dosa besar menjadi motivasi kita jangan sampai kita putus asa kepada rahmat Allah. Dosa besar yang kita sudah terlanjur terjerumus ini di dalam luasnya rahmat Allah seperti dosa kecil. Ya. Nah, ketika kita lakukan dosa kecil ini, banyaklah beramal soleh, karena amal soleh bisa menghapuskan dosa besar. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, kebaikan-kebaikan kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kalau kita melakukan dosa kecil ini, dosa-dosa kecil ini, maka iringilah dengan amal soleh. Karena amal soleh itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Itu sebagai motivasi. Nah, sedangkan amal soleh, ada yang disebut amal soleh yang sifatnya pahalanya sedikit, ada yang pahalanya berlipat ganda. Nah, dalam Ramadan ini pahalanya besar semua. Yang kecil pun menjadi besar karena berlipat ganda. Ya, apalagi pahala dari amal-amal yang sifatnya fardhah, ya, yang sifatnya diwajibkan. Nah, itu sab'ina faridatan fi ma siwa, seperti 70 kefarduan yang kita lakukan di bulan yang lain. Ya, artinya satu kefarduan, sholat zuhur sekali kita lakukan di bulan Ramadan itu seperti kita lakukan 70 kali sholat zuhur di luar bulan Ramadan. Begitu. Ya, jadi pahalanya sangat besar. Nah, maka jangan sia-siakan itu sebagai motivasi kita untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Nah. Kemudian yunabba'ul insanu ma yauma idzin bima qaddama wa akhar, pada surat Al-Qiyamah, ya. Setiap manusia itu yunabba, diberikan naba, diberikan informasi, diberikan diberitahu bahwa apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia lalaikan dari perbuatan baik. Ya. Nah, sehingga setiap orang itu kalau dalam kitab dalam surat Yasin itu fi imamin mubin, tercatat semua. Fi imam ini bermakna fi kitabim mubin. Ya. Kemudian sampai setiap orang yang dibangkitkan itu teriak, ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ini catatan tidak meninggalkan sedikit pun, baik itu sedikitnya amal soleh maupun sedikit dari amal buruk, tidak pernah ditinggalkan, semua tertulis, tercatat, kecuali yang sudah dihapus, Nah, penghapusan dosa ada ghufron, ghafara yaghfiru, ya. Kalau permintaannya namanya istighfar, istaghfara yastaghfiru, ai tolabul ghufran, tolabul maghfirah. Kemudian itu ada ampunan, ya, ghufran itu ampunan, maghfirah. Kemudian ada kaffara yukaffiru takfir, ya. Bukan bermakna kafir, bukan, tapi penghapusan dosa. Kaffir anni dzunub, ya. Allahumma kaffir anna dzunubana, ya. Allahumma kaffir anna sayyiatina, ya. Kaffara yukaffiru, itu penghapusan dosa juga. Yang kedua mahayamhu, ya. Famhullahumma, ya Allah ampunilah sayyiatina, keburukan-keburukan kami. Mahayamhu, itu menghapus, ya. Kemudian ada lagi afa ya'fu, rabbighfirli warhamni warjburni warfa'ni wa'afini wa'fu anni, afa ya'fu, maaf, ya. Kalau ghafara yaghfiru, Allah ampuni, Allah beri ampunan, berarti dosa itu sudah dianggap tidak dosa. Ya, perbuatan kesalahan itu mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan ghufran dari Allah, sudah dianggap tidak dosa lagi. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah sudah lepas, hapus dosa itu perbuatan sebagai perbuatan dosa. Mungkin tercatat masih, tapi sudah tidak dianggap dosa. Itu ghafara itu terhapus, ya, terhapus. Sudah tidak ada dosa lagi. Kaffara yukaffiru itu menutup, dari kata kafaro yakfuru kufran, ya, artinya menutup. Kafir orang yang menutup diri dari ajakan iman kepada Allah. Orang yang menutup diri daripada ajakan Rasulullah. Orang menutup diri dari keimanan terhadap Al-Qur'an. Kafaro yukaffiru, menutup. Jadi dosanya ini ditutup, ditipek gitu. Kafir anniya dzunub, ya Allah tipeklah dosa saya. Ya, masih ada tapi sudah tertutup.
Itu kafara yukaffiru. Ada mahayamhu itu dihapus, ya. Mahayamhu dihapus. Jadi yang tadinya ada terhapus, sudah hilang. Mahayamhu. Nah, itu. Ada ghufran, ada afun, ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka ampuni, maafkan kami. Itu penghapusan dosa. Nah, semua yang di amal perbuatan yang dilakukan, ya laitana la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Inilah makna ayat pada surat Al-Zalzalah, ya. Khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan, dia akan lihat balasannya. Sekecil apapun keburukan, akan dia lihat balasannya, ya. Baik itu kebaikan maupun keburukan, sekecil apapun, khairan yarah, syarran yarah, dia akan lihat, ya. Kemudian alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika terjadi semua itu, tanda-tanda kiamat itu, bintang berguguran, kemudian langit terpecah, lautan menjadi api, bara api menjadi jilatan api, bersatu antara laut yang asin dengan laut yang tawar yang tadinya terpisah, bainahuma barzakhun la yabghiyan, kemudian bercampur dan menjadi lautan api. Kemudian yang ada dikubur dibangkitkan ahya'an dalam keadaan hidup. Kemudian husyira, digiring ke satu tempat namanya mahsyar, ya. Maka ketika itu semua wa idzas suhufu nusyirat, mendapatkan catatan amalnya, yang catatan amalnya inilah yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan catatan kecil maupun catatan besar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, semua kita jiwa tahu apa yang telah dia lakukan dan apa yang telah dia lalaikan. Kebaikan apa yang telah dia lalaikan, ibadah apa yang telah dia lalaikan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Barulah di sini Allah sapa. Barulah di sini Allah pertanyakan, ya. Ya, oleh karena itu Allah tanya, wahai manusia, apa yang membuatmu terlalaikan? Wahai manusia, apa yang menggiurkan kamu sehingga kamu lalai? Wahai manusia, apa yang menipumu sehingga kamu lalai? Wahai manusia, apa yang menyelakakan kamu sehingga kamu lalai? Ya ayyuhal insan. Nah, dalam Al-Quran, kalimat al-insan itu biasanya, pada umumnya, itu mengacu kepada orang kafir atau orang yang fajir, orang yang mukmin tapi melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir. Al-insan biasanya menggunakan kata al-insan, ya. Makanya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al-insan itu biasanya pada kalimat al-insan itu mengacu kepada dua hal ini. Biasanya kepada orang kafir atau orang mukmin yang melakukan perbuatan seperti perbuatan orang kafir. Ya. Kemudian lagi wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ya. Biasanya seperti itu. Tapi terkadang maknanya umum, semua manusia, di mana alif lamnya ini al-jinsiyah, jenis. Jadi siapapun jenis manusia, dia mendapatkan teguran, ya, dia mendapatkan makna dari ayat itu. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang buat kamu tertipu, maghrur, ya. Biasanya yang menipu manusia itu dua hal. La yaghurrannakumul hayatud dunya wa la taghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai menipumu hayatud dunya, kehidupan dunia ini menipu kamu sehingga kamu lalai. Jangan sampai pernak-pernik keindahan dunia ini menipu kamu sehingga kamu bermaksiat, lupa, abai terhadap janji dan peringatan Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. La yaghurrannakumul hayatud dunya. Yang kedua, wala taghurrannakum billahil ghurur. Ini yang berat. Wala taghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu tertipu perkara yang billah. Ya. Sampulnya terlihatnya lillah, karena Allah. Ya, padahal dalamnya itu kebusukan. Ya. Ini yang paling berat ketertipuan kita. Ya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan cover? Ya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan simbol-simbol?
Ya, oh ini kan apa namanya kebaikan, oh ini kan karena Allah dan lain sebagainya. Nah, ini yang terkadang begini, syaitan menyesatkan manusia tidak serta-merta dengan kemaksiatan itu. Bisa jadi dia memberikan bumbu-bumbu yang seolah-olah ini karena agama, ya, membawa-bawa ini karena Allah, ini untuk Allah dan lain sebagainya, ini karena agama dan lain sebagainya. Itu yang sangat berat untuk kita kita jaga diri kita dari ketertipuan itu, ya. Wala taghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu hanya karena ini karena Allah, ini untuk Allah, ya, padahal di dalamnya ada niat-niat busuk untuk menyesatkan manusia, ya. Nah, tidak semua, tapi terkadang setan membumbui penyesatannya dengan billahil ghurur itu, ya. Juga dimaknai wala taghurrannakum billahil ghurur, jangan sampai hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang harusnya kita mendapatkan pahala akhirat karena kita terpedaya menjadi duniawi. Contoh sholat, ibadah, belajar. Sholat yang harusnya kita mendapatkan pahala ukhrawi, ya, hasilnya adalah surga dan pahala, karena kita tertipu oleh bisikan setan, maka la taghurrannakum billahil ghurur. Perkara yang harusnya karena Allah, ya, untuk Allah, maka kita terpedaya menjadi kita riya. Ya, kita sholat yang harusnya mendapatkan pahala, mendapatkan surga, karena kita riya jadi mendapatkan dosa. Sedekah, ya, berbuat baik, ya, apalagi mulai banyak gampang sekarang nih, billahil ghururnya gampang. Kenapa? Ada medsos, ya, semua kebaikan bisa dipamerkan. Nah, kalau niatnya tadi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, itu bagus. Satu ketika Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan itu ditanya tentang orang yang memamerkan amal solehnya. Apa kata Sayyidina Hasan? Kalau itu dia lakukan untuk agar orang lain mengikutinya, liyaqtadu bihil akharun, kalau diikuti oleh orang lain, niatnya agar dicontoh oleh orang lain, maka itu bagus. Itu yang dimaksud dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dia tunjukkan amalnya karena agar dipuji, mendapatkan imbalan duniawi, imbalan dunia itu sifatnya pujian, hadiah, tepuk tangan, jempol, like dan lain sebagainya, maka itu yang termasuk daripada riya, ya, yang menghabiskan la yahbitanna amaluh, yang menghapus amal-amalnya. Ini diantara makna lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berlaku syirik, maka hilanglah amal kamu. Di antara syirik adalah amalun li ajlil insan, melakukan amal karena manusia. Amalun li ajlil insan itu minasyirkil asghar, daripada perbuatan syirik, ya, di mana kita menyekutukan Allah. Kita melakukan ibadah bukan lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi dirubah, ya. Ucapannya lillahi rabbil alamin, tapi hatinya linnas, agar dipuji manusia, agar dikagumi manusia, agar mendapatkan kehormatan dari manusia, agar mendapatkan statement keindahan dari manusia, ya, dapatkan pengakuan dari orang-orang. Nah, itu linnas, ya, sehingga wala yagurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu tertipu dengan ibadah kamu yang harusnya kamu dapat di akhirat, tapi kamu terjerumus menjadi amalan dunia. Harusnya mendapatkan pahala, ridho Allah, surga. Gara-gara riya, syirik ini, maka kamu terhapuslah pahala itu menjadi mendapatkan imbalan dunia. Satu ketika ada cerita, satu riwayat, dia berjihad mati di medan perang. Kemudian Allah mengatakan, apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu persiapkan untuk matimu. Katanya, saya berjuang di jalan Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi karena agar dipuji orang, dibilang hebat, dibilang kuat, dibilang berani. Benar, matinya di medan perang, berdarah-darah, benar. Orang menganggapnya syahid, betul, ya. Oh, dia syahid di medan perang. Tapi di hatinya, supaya dia anggap rajin, dianggap berani, dianggap hebat, dianggap kuat. Nah, itu kata Allah apa? Kadzabta, kamu telah dusta, ya. Jadi ada hal-hal yang
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu melakukan syirik dalam ibadahmu, amalmu, maka la yahbatanna 'amaluk. Amal kamu itu terhapus. Ya. Sebentar, ada gangguan. La yahbatanna 'amaluk, amal kamu itu terhapus. Yunabba'ul insanu yauma idzin mimma qaddama wa akhar. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka birabbikal karim, apa yang membuat kamu terpedaya, ma khadda'aka wa jarra'aka ala isyani rabbik, apa yang membuatmu jadi maksiat kepada Tuhanmu, alladzi an'ama 'alaika fid dunya, yang telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Kamu telah diberikan nikmat, tapi kenapa kamu mendustai Allah? Kenapa kamu bermaksiat kepada Allah? Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim, apa yang membuat kamu terpedaya sehingga bermaksiat kepada Tuhanmu. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, ma khadda'aka wa sawwala lakal batil hatta adha'ta ma wujiba 'alaika, apa yang membuat kamu, menipu kamu dan membuat kamu melakukan kebatilan, kemaksiatan, padahal telah diwajibkan kepada kamu, ya. Nah, di sini dikatakan ayat ini turun kepada, dalam kitab Tafsir Al-Munir, ya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dikatakan bahwa ini ayat turun kepada Ubay bin Khalaf, ya. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Ikrimah, dari Ibnu Abi Hatim dan dari Ikrimah. Ditakhrij oleh Ibnu Abi Hatim, ya. Di hadis ini ditakhrij oleh Ibnu Abi Hatim an Ikrimah, dari Ikrimah, fi qaulihi ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, qala, berkata Ikrimah, nuzilat fi Ubay bin Khalaf. Ini ayat diturunkan kepada Ubay bin Khalaf. Artinya mengomentari tentang Ubay bin Khalaf. Wakila, ada yang mengatakan nuzilat fi Abi al-Ashad bin Kaladah, ya, bin Kaladah al-Jumahi. Ini ayat turun kepada Al-Ashad bin Kaladah al-Jumahi, ya. Sedangkan Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbas, al-insanu huna al-Walid bin al-Mughirah. Kata Ibnu Abbas bahwa al-insan pada ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim itu adalah al-Walid bin al-Mughirah. Nah, begitu juga menurut Atha dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Waqala Atha nuzilat fil Walid bin al-Mughirah. Ayat ini turun terhadap Walid bin al-Mughirah. Sedangkan Al-Kalbi dan Muqatil, Imam Al-Kalbi dan Imam Muqatil mengatakan nuzilat fil Aswad bin Shuraik. Ayat ini turun terhadap Al-Aswad bin Shuraik, ya. Kenapa? Karena Al-Aswad bin Shuraik pernah memukul Nabi, tapi Nabi tidak membalas dan Allah tidak langsung memberikan hukuman pada saat itu, ya. Tetapi menurunkan ayat ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Sedangkan Imam Ibnu Mas'ud mengatakan meskipun maknanya al-insan, ini ayat al-insan ini turun kepada beberapa orang yang disebutkan tadi itu, tapi kata Imam Ibnu Mas'ud yang dimaksud adalah ya ibna Adam, wahai seluruh manusia. Jadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Jadi yang dimaksud adalah seluruh umumnya. Meskipun saat itu ayat itu turun mengomentari tentang orang-orang ini, Ubay bin Khalaf, Abi al-Ashad bin al-Kaladah al-Jumahi, atau al-Walid bin al-Mughirah, atau Ibnu Shuraik, ya, Al-Aswad bin Shuraik, ya. Pada saat itu turun terhadap mereka, tapi yang dimaksud adalah seluruh manusia. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim, ya. Dan indahnya di sini Allah menyebut birabbika al-karim dengan sifat al-karim. Kenapa pakai sifat al-karim? Ini karena sudah terlalu siang, ya. Kita sudahi dulu, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya sampai kepada ayat 6 surat Al-Infitor, ya. Kenapa Allah menyebutnya di sini birabbika al-karim? Apa kaitannya dengan ma gharraka birabbikal karim? Gurur di sini, ya, ketertipuan, ya. Nanti ada beberapa penjelasan dari para ulama kenapa di sini digunakan kalimat al-karim. Itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Masya Allah, luar biasa. Cukup, ya? Ya, Ustaz. Ya, kita cukupkan dulu.
mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dijaga dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segera Allah angkat musibah wabah kita ini, wabah corona ini dari tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Jika di antara umat Nabi Muhammad ada yang terpapar atau terkena virus ini sakit, dan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan segera. Dan apabila di antara umat Nabi Muhammad ada yang wafat, gugur karena virus ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala syahid. Dan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, kita, keluarga kita, sanak saudara kita, famili kita, semua umat Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan panjang umur, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada umat Nabi Muhammad SAW agar menjadi pribadi yang baik dan semakin baik lagi. Apalagi di belakangan ini banyak terjadi huru hara ya, berupa begal dan lain sebagainya, pencurian, perampokan yang sedang marak. Mudah-mudahan Allah beri keinsafan bagi mereka-mereka agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menyadari posisinya sebagai hamba Allah yang berkewajiban menghambakan diri kepada Allah, liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sehingga mereka bisa merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, dan bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, kesehatan, dan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita sampai di akhir hayat kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan kita terhindar daripada fitnah-fitnah akhir zaman, kita terhindar daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang luar biasa besar dan sangat menggiurkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'funa ya karim ya arhamar rahimin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبعز الفاتحة وبما أنزلت عليه الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم فرج همومنا يا كاشف اللهم اكشف همومنا يا من يعبده يغفر ويرحم يغفر لنا ذنوبنا فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن نجي سواك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم قنا شر الفتن اللهم قنا شر الفتن اللهم قنا شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اصرف عنا من البلاء يا الله اصرف عنا من البلاء اصرف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وأنت علام الغيوب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا وأكرمنا بحسن الخاتمة ولا تفتنا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Insyaallah jazakumullah khairan katsira. Amin amin amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah kita jumpa kembali ya.